Good. Asal. 50. Shalom, Pak Binsar, Pak Rian, Shalom. Ya, Bu Rina, Desi. Belum senang sekali kita bisa kembali sama-sama bersekutu, sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Siang ini kita mau mulai persekutuan kita. Sebelumnya kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, thank you Bapak buat siang hari ini. Kau hadir di tempat ini Bapak, Kau yang pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkati Pendeta Binsar yang akan membawakan firman-Mu, biar apa yang telah beliau persiapkan, Kau urapi Bapak, sehingga sungguh boleh jadi benih bagi kami masing-masing Tuhan, boleh jadi firman-Mu yang kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh Kau bentuk, semakin hari boleh semakin serupa dengan Kau, semakin jadi terang-Mu juga di tempat bekerja kami Bapak. Thank you Bapak, Kau yang berkati setiap sinyal handphone, laptop yang dipergunakan Tuhan, supaya sungguh pesan-Mu boleh sampai dengan sempurna pada setiap kami. Thank you Bapak, kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, biar semuanya boleh memuliakan nama-Mu saja, dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pada Pendeta Binsar langsung saya persilahkan ya. Terima kasih Pak. kan ya, semua lihat ya, ada tampil? Ada Pak. Oke, baik. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang pekerjaan, ini temanya, pekerjaan sebagai sarana melayani. Oke ya. Nah, sebelum saya masuk ke ayat yang disampaikan ke saya rasa kita perlu melihat dulu ayat yang satu ini. Ya. Oke. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, ayat yang ditujukan, surat yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, di tengah tentu gereja mula-mula ada aniaya yang begitu besar ya, yang terjadi bagi gereja. Paulus bilang, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dia bahas persekutuan dengan Tuhan, tapi di kalimat sebelumnya dia bilang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita perhatikan, pekerjaan Tuhan dengan persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak boleh terpisah. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan yang di dalamnya ada persekutuan dengan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payahmu tidak sia-sia. Seolah Paulus mau bilang begini, bahwa pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang di dalamnya itu ada persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa terhubung dengan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menyatakan Tuhan. Pekerjaan model itu adalah pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan model itu adalah mengandung persekutuan dengan Tuhan, dan itu tidak akan sia-sia. Jadi sekalipun saudara ada di marketplace, tapi ketika saudara bekerja dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan dan di dalamnya mengandung persekutuan dengan Tuhan, ada visi Tuhan di dalamnya, ada misi Tuhan di dalamnya. Kemudian ketika kita bekerja untuk menjadi berkat. Saya yakin
itu tidak akan pernah sia-sia. Dan apa yang saudara kerjakan di marketplace itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan bukan hanya terbatas di gedung gereja, bukan hanya terbatas di sebuah persekutuan formal, persekutuan doa, tapi setiap yang dikerjakan, maksud saya pelayan-pelayan di gereja, pelayan-pelayan di persekutuan, mereka melakukan pekerjaan. Bukan terbatas di situ saja, tapi juga pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan kita, yang berkaitan dengan marketplace mungkin, ya, bisnis mungkin, yang di dalamnya kental dengan persekutuan bersama Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saya yakin bahwa tema yang diambil, pekerjaan sebagai sarana melayani, sangat betul. Karena pekerjaan yang saudara lakukan itu bisa jadi pekerjaan Tuhan. Ya, tidak selalu apa yang dikerjakan pendeta itu pekerjaan Tuhan. Kalau di pekerjaan itu tidak ada muatan persekutuan dengan Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Kalau di pekerjaan itu tidak ada muatan visinya Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang, jadi garam, itu bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang di dalamnya ada persekutuan dengan Tuhan, ada visi Tuhan di situ untuk kita jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Untuk menolong orang, untuk memulihkan orang, untuk menjawab kebutuhan orang. Saya yakin itu adalah pekerjaan Tuhan dan itu adalah pelayanan. Jadi konteks kita kan kalau ngomongin pelayanan pasti ngerjakan pekerjaan Tuhan kan ya. Pekerjaan Tuhan itu apa? Ya tadi sebuah pekerjaan yang dilakukan yang di dalamnya ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu menghasilkan visi Tuhan. Menghasilkan apa lagi? Agenda Tuhan. Visi Tuhan, agenda Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kita. Yaitu ketika kita harus jadi berkat, jadi terang. Oke, ini saya kira perlu sekali untuk mendasari pemberitaan firman yang singkat pada siang hari ini. Oke, nah ini ayat yang diberikan oleh tim pelayanan yang di-share ke Bu Lasma dan Bu Lasma teruskan kepada saya. Mari kita lihat ayat ini, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ya, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi togorlah dia sebagai seorang saudara. Baik, saudaraku yang berkasih dalam Tuhan. Jadi tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan yang di dalamnya ada muatan persekutuan dengan Tuhan. Kalau pekerjaan ada muatan persekutuan dengan Tuhan di dalamnya, pasti di situ ada visi Tuhan, ada panggilan Tuhan.
Apa visi Tuhan dan panggilan Tuhan buat kita? Ya kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Kita bermanfaat, kita berguna, kita menolong, kita memulihkan, dan seterusnya. Jadi apapun pekerjaan saudara, kalau saudara punya muatan tadi, jelas saudara sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Jelas saudara sedang melayani Tuhan. Dari pembacaan 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15 ini, saudara, kita bisa tahu, khususnya di ayat yang ke-7. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Tentang pekerjaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang ada dalam keletihan, kelelahan, mungkin ada dalam kejenuhan dalam bekerja, ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa semua orang mengalami itu. Bahkan Paulus menuliskannya dalam suratan Tesalonika. Aku tidak lalai bekerja di antara kamu. Artinya Paulus juga berjuang. Ya, tidak serta-merta segala sesuatu yang kita kerjakan itu nikmat. Enggak. Ya, walaupun aduh aku kayaknya senang deh ngerjain pekerjaan ini karena ini memang passion aku dari dulu, ini memang yang aku suka. Tapi saya yakin ada titik-titik di mana kita juga lelah. Kita juga letih, ada pasti itu. Ya, memang pekerjaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya. Itu yang penting. Jadi saya bersyukur kalau teman-teman, Bapak Ibu masih ada dalam pekerjaan, saya bersyukur. Karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah pejuang-pejuang. Orang yang berjuang. Katakan amin ya. Walaupun tidak terdengar, saya yakin saudara bilang amin. Ya. Dan kita berdoa supaya pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Atau sarana untuk kita bisa melayani. Sarana untuk kita bisa jadi berkat. Sarana untuk kita bisa ada dalam panggilan Tuhan. Jadi terang dan garam. Oke, yang pertama dulu ya, ini penting ya. Sebagai power statement, pekerjaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Seperti Paulus memperjuangkan pekerjaannya. Dia bilang, aku tidak lalai, kami tidak lalai untuk bekerja di antara kamu. Paulus dan rekan-rekannya. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada tema kita. Mengapa pekerjaan merupakan sarana melayani? Kenapa sih pekerjaan itu disebut sebagai sarana untuk kita melayani? Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama telusuri, ya. Kenapa pekerjaan itu bisa menjadi sarana dalam kita melayani? Mari kita buka Alkitab, kita buka tadi di Alkitab kita yang pembacaan kita di 2 Tesalonika pasal 6, pasal 3. Saya akan menunjukkan kepada saudara ayat yang ke-6. Mengapa mengapa pekerjaan merupakan sarana dalam kita melayani? 2 Tesalonika 3:6 tadi. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Lihat, ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu. Mengapa pekerjaan merupakan sarana dalam melayani? Karena, saudara, bekerja itu merupakan pesan firman Tuhan. Pesan para rasul, saudara. Pesan firman Allah. Ya, Allah berfirman melalui para rasulnya di gereja mula-mula. Mengapa bekerja itu merupakan sarana dalam melayani? Ya karena bekerja merupakan pesan firman Allah. Siapa yang melakukan pesan firman Allah, dia sedang melayani Tuhan. Saya ulang. Bekerja merupakan pesan firman Tuhan. Jadi siapa yang melakukan pesan firman Tuhan, dia sedang melayani Tuhan. Amin ya, saudara. Pelayanan itu juga bisa diwakilkan dengan kata pengabdian. Kalau saudara mau mengabdi kepada Tuhan, saudara dan saya melakukan firman Tuhan, melakukan pesan Tuhan. Saudara sedang mengabdi kepada Tuhan. Seperti seorang komandan, dia memberi perintah kepada bawahannya. Bawahannya bilang selalu siap, siap, siap. Itu tanda bahwa bawahannya memang mengabdi kepada komandannya. Bahkan kalau kita lihat hierarki militer ya,
Kalau komandan panggil bawahannya, contoh dipanggil, itu bawahannya tuh langsung menghadap, siap, perintah komandan. Wah, jadi siap untuk diperintah. Itu bahasanya, siap, perintah komandan. Siap, terima perintah komandan. Yang ketika orang itu sedang mengatakan begitu, dia sedang melayani tuannya karena dia sedang mengabdi kepada tuannya. Jadi ketika saudara dan saya ada dalam pekerjaan, percayalah saudara sedang melakukan pesan firman Tuhan. Dan saudara sedang melayani. Jadi pekerjaan adalah sarana dalam kita melayani. Saya setuju tema kita siang ini. Saya setuju. Mari, saudara, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan excellent. Lakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Amin ya, saudara ya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kenapa bekerja itu merupakan sarana untuk melayani? Kita lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 8 sampai 9. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ya, Paulus kita tahu bahwa kalau dia mengandalkan hidup dari pemberitaan Injil, mengandalkan hidup dari pemberitaan firman, pelayanan pada saat itu konteks pelayanannya di dalam lingkup orang-orang percaya, tidak mencukupi sehingga Paulus memang bekerja menjadi pembuat tenda. Kita tahu itu kan kisah Paulus itu. Jadi Paulus itu kalau istilah sekarang full timer gereja istilah sekarang, tapi karena gereja tidak bisa mencukupi kehidupan Paulus, Paulus juga sambil bekerja. Ya, ini konteks full timer gereja itu konteks sekarang supaya saudara bisa paham. Jadi Paulus juga bekerja. Membuat tenda dia. Di samping dia memberitakan Injil. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Supaya ini menjadi teladan buat kamu. Dan kamu mengikuti kami. Kata Paulus dan timnya. Ya. Paulus bisa nggak mengharapkan dari jemaat. Untuk jemaat memberi roti kepada dia. Atau memberi makanan. Bisa. Tapi dia tahu supaya itu nggak jadi beban buat jemaat. Dia bekerja. Dan bekerja itu bukan sesuatu yang haram dalam sebuah pelayanan. Bukan sesuatu yang salah. Ada banyak orang bilang, saya ini full timer, jadi saya nggak mau kerja. Saya hanya kerja di gereja, saya hanya kerja melayani, saya hanya kerja di pelayanan kerohanian dan seterusnya. Buat saya, saudara, no problem. Kerja nggak apa-apa. Di marketplace maksudnya kerja. Selain kita ada dalam pelayanan, kalau memang gereja itu masih belum mencukupi kebutuhan, belum bisa mencukupi kebutuhan keuangan dari para pelayan yang ada di gereja itu. Ini yang Paulus lakukan. Jadi saudaraku, kenapa bekerja merupakan sarana dalam melayani? Yang pertama tadi karena itu merupakan pesan firman Tuhan. Dan yang kedua, kenapa bekerja itu merupakan sarana dalam kita melayani? Karena dengan kita bekerja, kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan kita tuh sedang jadi berkat dan jadi teladan. Ya dong, saudara, kalau kita jadi beban buat orang lain, tentu kita nggak jadi berkat ya. Kita nggak jadi terang. Kita nggak jadi beban aja udah senang orang. Apalagi jadi berkat. Luar biasa. Nah, Alkitab menuliskan dengan kita bekerja, kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Artinya kita jadi berkat bagi orang lain. Dan jadi teladan. Bagi orang lain ini bisa siapapun. Bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa orang tua kita. Kalau kita jadi beban buat orang tua kita jadi beban buat anak kita yang sudah punya anak besar ya, anak yang sudah bekerja. Kita jadi beban buat pasangan kita jadi beban buat teman kita. Bahkan kita jadi beban buat pelayanan di mana kita ada. Bukannya malah kita memberkati pelayanan di mana kita ada, gereja di mana kita bertumbuh. Oh, itu sangat miris, saudara, sebagai orang anak-anak Tuhan. Jadi, mengapa pekerjaan merupakan sarana dalam melayani? Pertama, karena bekerja itu merupakan pesan firman Tuhan.
Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Artinya, ketika kita melayani Tuhan, jelas kita melayani jiwa-jiwa. Yang kedua, kenapa saudara bekerja itu, pekerjaan itu merupakan sarana untuk kita melayani. Sebagai sarana pelayanan. Karena dengan bekerja kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita jadi berkat bagi orang lain. Dan jadi teladan. Saya menangkap dua hal ini yang penting. Mengapa pekerjaan itu bisa menjadi sarana dalam kita melayani, atau mengapa pekerjaan itu bisa menjadi sebagai sarana pelayanan. Nah, sekarang kita akan lihat apa kata Alkitab tentang orang yang tidak bekerja. Alkitab menjelaskan bagi orang yang tidak bekerja, 2 Tesalonika pasal yang ketiga tadi, ayat 10-11, bilang begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, apa kata Alkitab tentang orang yang tidak bekerja? Orang yang tidak bekerja, kata firman Tuhan, tidak berhak mendapat makanan. Orang yang tidak bekerja tidak berhak mendapat makanan. Bahkan saya, saudaraku, sering sampaikan di pastori, di tempat saya tinggal, karena saya seorang gembala. Saya katakan kepada orang-orang di sekitar pastori, bahkan kepada anak saya, jangan pernah makan sebelum kau melakukan pekerjaan. Minimal beresin kamar, minimal berkontribusi untuk pekerjaan di rumah dulu. Pagi-pagi, setelah doa pagi, di gereja, kemudian kita pulang ke rumah, ke pastori, bekerja dulu, lakukan dulu sesuatu. Karena orang yang tidak bekerja, tidak berhak mendapat makanan. Sampai ke hal yang detail begitu, yang kecil begitu, saya coba untuk tanamkan kepada setiap mereka. Nggak bangun tidur langsung makan gitu. Bangun tidur, melakukan aktivitas, tentu saat teduh. Kemudian apa yang kamu bisa kerjakan dulu, baru makan. Terus apa lagi kata Alkitab tentang orang yang tidak bekerja? Orang yang tidak bekerja, kata Alkitab, tidak tertib hidupnya. Sehingga orang ini menjadi batu sandungan. Jadi batu sandungan, saudara. Tahu saudara, batu sandungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batu sandungan itu ditulis dengan kata menghalangi, penghalang. Jadi dengan orang yang tidak bekerja itu, orang itu sedang jadi penghalang bagi orang untuk orang bisa kenal Tuhan. Penghalang bagi orang untuk orang mau bertumbuh dalam Tuhan. Bukan jadi pembawa orang kepada Tuhan, bukan jadi penghubung orang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tapi jadi penghalang. Orang yang tidak bekerja. Bersyukur saudara bekerja. Amin. Bersyukur saudara punya pekerjaan. Jadikan pekerjaan sebagai sarana pelayanan. Jadikan itu, saudara. Jadi ketika saudara ada dalam pekerjaan, walaupun saudara tidak merupakan seorang yang terlibat banget di gereja dalam pelayanan, tapi ketika saudara punya pekerjaan, jadikan pekerjaan itu sebagai sarana pelayanan. Tapi kalau saudara punya kesempatan untuk saudara juga bisa ambil pelayanan di gereja, sangat baik. Amin ya, saudara. Baik. Apalagi kata Alkitab tentang orang yang tidak bekerja? Jangan, ayat yang ke-14 dikatakan di situ, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya menjadi malu. Apa kata Alkitab tentang orang yang tidak bekerja? Jangan bergaul dengan orang tersebut. Karena bergaul dengan orang yang nggak kerja itu nggak akan, sedikit pun kita nggak akan pernah bisa menjadi orang memberi dampak. Karena orang bekerja itu memang tidak memberi dampak. Kalau kita maksud bergaul di sini, gini ya, Bapak Ibu, bertemanlah dengan semua orang, tapi kalau bergaul pilih.
Saya ulang, bertemanlah dengan semua orang, tapi kalau bergaul pilih. Nah, Alkitab tuh bilang, jangan bergaul dengan orang yang tidak bekerja. Karena ketika kita bergaul dengan orang bekerja, kita nggak dapat apa-apa dari orang itu. Nggak ada dampaknya. Nggak memberi dampak apapun orang tidak bekerja itu. Bahkan Alkitab bilang, saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jangan-jangan orang yang sudah bekerja, gaul dengan orang nggak kerja, jadi ikut nggak kerja. Gitu. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Bayangin, kebiasaannya udah baik loh. Tiba-tiba gaul dengan orang yang salah. Alkitab bilang, kebiasaan baik itu bisa jadi buruk. Merusak kebiasaan baik. Kebiasaan kita udah bekerja, tapi karena kita gaul dengan orang yang nggak kerja, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Lama-lama mikir, wow, ini orang nggak kerja ya, tapi kok bisa makan ya? Ini orang nggak kerja ya, tapi kok nyantainya bisa, tapi kok bisa dapat sesuatu ya? Ya kita nggak tahu. Or dia mungkin minta-minta, dia udah kebal muka, minta-minta ke sana ke sini, memohon-mohon. Ada banyak di komunitas yang kadang-kadang rohani juga orang-orang seperti ini tuh ada, saudara. Kerja nggak mau, tapi minta-mintanya luar biasa. Memelas, udah nggak malu, dia menjadi orang yang harus dikasihani, gitu, saudara. Menceritakan sesuatu yang membuat orang jadi iba kepada dia. Jangan bergaul dengan orang yang tidak bekerja. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Baik, Bapak Ibu, itu yang saya bisa sampaikan, dan saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh mau menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana pelayanan. Ya, kita bisa menjadikan pekerjaan kita menjadi sarana pelayanan. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, kita sedang melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita bekerja, kita nggak jadi beban buat orang lain, dan kita jadi teladan di dalamnya. Itu kata Alkitab. Mari, usahakan terus pekerjaan saudara. Seperti Paulus bilang, kami tidak lalai untuk bekerja bagi kamu. Yuk, kita mau belajar untuk kita mengusahakan, mengupayakan pekerjaan kita. Mengupayakannya menjadi pekerjaan yang semakin baik, menjadi pekerjaan yang berkualitas, excellent, saudara. Melakukannya bukan seperti untuk Tuhan, tapi kita melakukannya bukan seperti untuk manusia, maaf, tapi kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan ingat, orang tidak bekerja, kata Alkitab, tidak boleh makan. Dan orang bekerja yang tidak bekerja, kata Alkitab, tidak tertib hidupnya. Dan orang yang tidak bekerja, kita nggak boleh bergaul dengan orang tersebut. Tapi berteman boleh dengan siapapun. Ya, kata Alkitab, jangan jadi musuh, tapi kita harus jadikan dia menjadi orang yang kita juga harus tegur supaya dia menjadi orang yang berubah dari yang tidak bekerja menjadi orang bekerja, malas menjadi rajin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan. Kami mau belajar untuk kami memperjuangkan terus pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami mau belajar untuk tidak lalai seperti Paulus katakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pekerjaan kami adalah merupakan sarana dalam kami melayani Tuhan. Karena bekerja adalah pesan firman Allah. Dan ketika kami melakukan firman Allah, kami sedang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, kami juga yakin bahwa pekerjaan kami merupakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena dengan itu kami tidak menjadi beban bagi orang lain. Kami bahkan menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Mampukan kami juga Tuhan, orang-orang bekerja, untuk kami bisa menegur dengan hikmat Tuhan, dengan kasih Tuhan kepada orang-orang yang tidak bekerja, tidak mau bekerja, malas. Berdoa supaya lewat firman Allah ini kami diberi hikmat, diberi kasih Allah, supaya kami boleh membawa mereka, untuk mereka juga mau berkarya dan bekerja, sehingga mereka menjadi bilangan orang-orang juga yang melayani Tuhan. Berkati perusahaan ini ya Tuhan, berkati
pengelola atau pengurus dari persekutuan, doa ini percaya kasih Tuhan tak berkesudahan atas setiap para pengurus yang ada. Hikmat Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan beri kepada kami. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Silakan. Terima kasih banyak Pak Pendeta Binsar buat pesannya. Ya, kita semua boleh bekerja buat Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Dan giat dalam pekerjaan yang udah Tuhan kasih sama kita di sini khususnya. Pengumumannya minggu depan, Jumat depan kita ada doa bersama. Itu bisa berkumpul di sini. Yang mau ikut doa bareng. Terus 2 minggu lagi kita akan ada persekutuan online masih melalui Zoom. Itu aja. Selamat bekerja kembali semuanya. Selamat beraktivitas. Thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua salam kenal buat semuanya. Saya izin live. Ya, terima kasih.